Halo teman-teman, mungkin masih ingat ya dengan pengadilan sesat yang kemarin ada 2 kali oleh kira-kira diduga oknum hakim Andre teman-teman ya. Nah, ini gue sudah kirim surat kepada pengadilan pajak supaya meminta persidangannya diulang teman-teman ya. Pertanyaannya apakah ketua pengadilan pajak akan mau membalas surat gua atau mau berani menghukum hakim yang dia pilih sendiri. Mari kita bacakan teman-teman ya, supaya teman-teman tahu juga bagaimana isi suratnya. Jadi tanggal 7 November, gue mengirim surat nih kepada Ketua Pengadilan Pajak ya. Perihalnya adalah permintaan persidangan ulang atas sidang cacat prosedur pada Majelis 20A yang diketuai oleh diduga oknum hakim Andre Irwanda tanggal 22 Oktober dan 29 Oktober yang diketuai Hakim Dr. Andre Irwanda SHSE AK MBA MHCIA CA. Oke. Di Gedung Pengadilan Pajak. Ini nomor handphone Pengadilan Pajak. Kemudian sudah gue kirim. Nah, jadi yang terhormat Ketua Pengadilan Pajak ya, Gedung Pengadilan Pajak. Dengan hormat perkenalkanlah nama gue ini. Nah, bahwa pada tanggal 22 Oktober telah terjadi persidangan sesat ya pada Majelis 20A yang diketuai Hakim Andre Irwanda ya. Video persidangan ini tetap bisa ditonton di video ini ya. Kalau kita klik, nah dia akan lari ke sini. Nah, ini ya, di mana gue di mute unmute, kemudian dia tidak memberikan kesempatan kita untuk bicara ya, keberpihakannya sangat jelas ya terhadap eh, orang ini gitu. Jadi eh, sangat membingungkan mengenai oknum hakim ini, sebenarnya dia ini juru bicara tergugat kah? Atau dia siapa gitu? Kenapa dia begitu anti terhadap kita selaku penggugat dan begitu dia mendukung atau ibaratnya berpihak kepada si tergugat? Nah, tanggal 29 Oktober pada majelis yang sama juga sama terjadi persidangan yang sesat ya oleh majelis 20A. Yang pertama itu dia tidak membacakan sidang terbuka untuk umum. Yang kedua, dia sudah bacakan sidang terbuka untuk umum tetapi dia tidak mau membacakan penetapan panitera. Jadi error ini hakim ya. Berdasarkan pada kejadian tersebut, demi untuk menjaga marwah dan integritas pengadilan pajak ya, kita tahu kemarin sudah ada orang ketangkap 1 triliun ya di pengadilan lain. Kalau pengadilan pajak berapa? Kita tidak tahu ya, apakah 1 triliun atau 100 triliun atau Rp1 atau tidak ada. Kita tidak tahu ya. Serta memberikan keadilan kepada warga negara yang membayar pajak, saya meminta Ketua Pengadilan untuk melakukan persidangan ulang yang sesuai prosedur ya, yang tidak cacat prosedur ataupun cacat kewenangan yang dapat menyesatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, bahwa dalam hal saudara menolak permintaan ini, maka saudara telah terbukti mengebiri hak wajib pajak sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf F ya, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan oleh karenanya keputusan pengadilan menjadi tidak sah dan menjadi cacat prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 ya, Undang-Undang AP. Bahwa dalam hal saudara tidak menjawab atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan wajib pajak ini ya, maka saudara dapat dikenai pidana loh ya. Ini ada undang-undangnya pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ya, yang sudah gue sampaikan di sini. Bisa kena pidana 1 tahun kalau dia tidak membalas surat permohonan atau permintaan dari wajib pajak dari warga negara ya. Jadi kami minta agar dibalas dengan lengkap. Oke, tembusan Kemenkeu Prime sudah gue tembuskan kepada Kemenkeu Prime teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, pertanyaannya sekarang apakah Ketua Pengadilan Pajak berani memberikan sanksi kepada diduga oknum hakim tersebut? Apakah Ketua Pengadilan Pajak berani memutuskan untuk oke, kita sidang ulang supaya sidang menjadi benar, menjadi sah, menjadi betul ya. Jangan sampai sudah ada putusan digugat ke pengadilan tidak sah atau cacat keputusannya kan bahaya sekali teman-teman ya. Oke. Jadi seperti itu yang gua sampaikan, semoga Ketua Pengadilan Pajak tidak tidak tutup mata ya terhadap anak buahnya, hakim-hakim yang error ya, yang sesat, yang tidak memihak kepada kebenaran ataupun keadilan, tetapi justru memihak kepada tergugat gitu. Matilah kita sebagai wajib pajak selaku penggugat ya. Oke teman-teman, itu aja. Semoga teman-teman sampai jumpa.